Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi kita pagi hari ini adalah materi tafsir, yaitu kaji surat An-Nasr. Nah, silakan dibaca dulu ikhwah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Billah rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini merupakan surat yang ke-110. Dan surat ini terdiri dari berapa ayat ikhwah? 3 ayat. An-Nasr artinya adalah pertolongan. An-Nasr itu artinya apa? Pertolongan. An-Nasr. Dan surat ini, surat An-Nasr ini, meskipun dalam juz amma ini merupakan surat Madaniyah. Dan biasanya ya kita ketahui atau kita kebanyakan surat juz amma itulah surat Makkiyah. Tapi ini ikhwah, surat An-Nasr ini merupakan surat Madaniyah. Nah, apa kandungan surat An-Nasr? Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Surat ini menceritakan tentang kemenangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Mekah. Menceritakan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Mekah. Yang mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha ya, sebanyak 8 rakaat. Ya, melaksanakan apa? Sholat sebanyak 8 rakaat waktu duha. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ketika itu Nabi sholat 8 rakaat ya, di waktu duha. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah. Surat An-Nasr ini tidak turun ketika Fathu Mekah. Meskipun memang menceritakan tentang kemenangan Nabi dalam Fathu Mekah, tapi turunnya tidak ketika pada waktu Fathu Mekah. Yang terjadi pada tahun berapa ikhwah Fathu Mekah? Pada tahun 8 Hijriah. Ya. Fathu Mekah itu
terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, surat ini itu turun 2 tahun setelah Fatu Mekah. Itu pada tahun 10 Hijriah, yaitu ketika Nabi melakukan Hajatul Wada, haji wada, haji perpisahan. Nah, oleh karena itu ikhwan, surat An-Nasr ini ya, dikenal juga dengan nama lain, namanya surat At-Taudi', surat perpisahan. Karena ketika itu turun ketika Nabi melakukan haji wada, ya, pada tahun ke-10. Nah, surat ini juga, surat An-Nasr itu juga dikenal dengan apa? Surat At-Taudi', yang artinya surat perpisahan. Kenapa ikhwah? Karena turunnya surat An-Nasr ini menandakan bahwa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi. Ini menunjukkan bahwasanya sebentar lagi Nabi akan meninggal, sebagai petunjuk, sebagai pertanda bahwa ya, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi. Nah, kemudian ikhwah fillah wa akhwati fillah, banyak ulama yang menyatakan bahwa surat terakhir yang turun secara lengkap, ya, surat terakhir yang turun secara lengkap itulah surat An-Nasr. Ya. Ini surat yang turun terakhir dalam Al-Quran secara lengkap itulah surat An-Nasr. Namun memang ada yang mendapat bahwa ayat terakhir yang turun itu bukan, kalau adapun ayat yang terakhir turun itu ada yang mengatakan bahwasanya itu surat Al-Baqarah ayat 281. Allah mengatakan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat ini yang turun terakhir, ya, yaitu yang artinya wattaqu, dan peliharalah dirimu, ya, yauman turja'una fihi ilallah, ya, peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian masing-masing diri diberi balasan, ya, yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Wa hum la yuzlamun. Dan sementara mereka tidak sedikit pun, ya, dianiaya, dirugikan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun bukan ini, yaitu ada yang mengatakan adalah ayat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang kita sering dengar apa ikhwah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ada yang mengatakan ayat ini yang terakhir turun, yaitu Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu jadi agama bagimu. Nah, kedua ayat ini ikhwah, ini merupakan ayat yang turun terakhir. Ya, karena memang ayat ini turun di akhir-akhir di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau surat terakhir, tadi kan ayat. Adapun surat terakhir yang turun secara lengkap, ya, satu surat secara lengkap, itulah surat An-Nasr. Meskipun kalau ayat tadi, ya, dua ayat yang tersebut yang barusan kita baca. Oleh karena itulah surat An-Nasr ini ikhwah, surat An-Nasr ini, ya, nama lainnya lah surat At-Taudi. Ya. Taudi itu artinya apa? Perpisahan, itu surat perpisahan. Karena menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Abbas bercerita meriwayatkan, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhin Badr. Ya,
Kata Ibnu Abbas, Umar pernah mengajakku dalam sebuah majelis para sahabat senior yang pernah ikut perang Badar. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian sahabat bertanya, lima tudakhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna' mithlahu wa ana abna'u mithluhu. Ya, para sahabat bertanya, Umar, ya, mengapa anak kecil ini kau ikut sertakan? Siapa anak kecil ini? Siapa ya, ikhwah? Sahabat Ibnu Abbas. Kenapa anak kecil ini kau ikut sertakan? Ya. Kami juga punya anak-anak kecil seperti dia. Ya. Faqala innahu, kata Umar, innahu mimman qad alimtum. Ya, seperti itulah yang kalian tahu. Ya, kata siapa? Kata Umar. Faqala qala fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'hum. Ya. Suatu hari Umar mengundang mereka, ya, para sahabat-sahabat senior itu, ya. Umar mengundang mereka dan mengajak aku bersamanya. Faqala wama ru'ituhu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum minni. Umar mengundang mereka dan mengajak aku bersamanya. Menurutku Umar tidak mengajak diriku, kata Ibnu Abbas, tidak mengajak diriku selain untuk memperlihatkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Nah, faqala, kemudian Umar berkata, faqala ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatama surah. Nah, lantas kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapat kamu? Ya, bagaimana bertanya kepada para sahabat dulu. Bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang ayat yang artinya idza jaa nasrullahi wal fath, seandainya pertolongan Allah dan kemenangan datang. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Hatta khatama surah, sampai akhir surat, yaitu surat apa? An-Nasr. Bagaimana pendapat kalian? Ya. Umar bertanya kepada para sahabat. Nah, wa qala ba'duhum, ya, kemudian sebagian para sahabat berkata, menafsirkan ayat tersebut, mereka mengatakan, umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Kata sebagian sahabat mengatakan bahwasanya kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Kata apa? Kata para sahabat. Maksud surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, itu apa? Kata sahabat, jika kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah ketika kita diberi pertolongan dan kemenangan. Wa qala ba'duhum la nadri aw lam yakul ba'dum syai'an. Sebagian lagi berkomentar, kalau kami nggak tahu apa maksudnya ayat tersebut. Ada yang mengatakan, bahkan ada sahabat yang tidak berkomentar sama sekali, nggak tahu maksud ayat tersebut. Nah, kemudian ikhwah, ya, qala wama fama takul, ya Ibnu Abbas. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, wahai Ibnu Abbas, begitukah kamu menafsirkan ayat tersebut? Ya. Maka fakultu, aku mengatakan, kata Ibnu Abbas, la, bukan itu maksudnya. Ya. Fama takul, ya. Kalau gitu apa yang kau tafsirkan, wahai Ibnu Abbas? Ya. Bagaimana tafsiranmu ayat surat tersebut? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kultu, ya, maka kata Ibnu Abbas, aku mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allamahullahu lahu idza jaa nasrullahi wal fath, ini fathu Makkah, fadzaka
alamatu ajalika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata Ibnu Abbas ya ikhwah? Artinya seperti ini. Ya, kata Ibnu Abbas, surat tersebut adalah ya, pertanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Soalnya ini cerdasnya Ibnu Abbas. Surat tersebut kata Ibnu Abbas adalah pertanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Nah, ini Allah memberitahunya dengan ayat tersebut. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang berarti apa? Penaklukan kota Mekah, dan itulah tanda ajalmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya apa? Fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunannya. Ya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi taubat. Nah ini. Qala Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Kata Umar, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang Ibnu Abbas ketahui. Sebenarnya yang kamu ketahui itu Ibnu Abbas. Nah, ini hebatnya apa ya ikhwah? Sahabat Ibnu Abbas. Padahal ketika itu masih apa? Masih anak kecil, masih muda. Ya. Masih muda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan dan kemuliaan sahabat Ibnu Abbas. Nah, inilah ikhwah pandangan tajam dari seorang Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi, dan pandangan ini memang benar demikian. Kenapa? Karena tidak lama kemudian setelah surat ini turun, ternyata apa? Nabi meninggal dunia. Nah, Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami surat ini sebagai apa ikhwah? Sebagai pertanda dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah ya memerintahkan Nabi untuk beristighfar ya pada bagian akhir surat wastaghfir. Gimana ikhwah ayat ini ya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Innahu kana tawwaba. Ya. Nah ini. Dan usia Nabi, umur Nabi itu umur yang mulia. Ya, usia Nabi, umur Nabi itu umur yang mulia. Bahkan Allah telah bersumpah dengan usia beliau, dengan umur beliau, dengan firman-Nya la'amruka, demi umurmu. Ya, karena seluruh masa hidup Nabi itu mulia. Jadi ikhwah fillah wa akhwati fillah. Ini membesarnya semua perkara yang mulia. Perhatikan ikhwah. Coba perhatikan dan kita amati semua. Ya, coba kita amati. Semua perkara mulia ya, dan amal soleh itu selalu diakhiri dengan atau ditutup dengan istighfar. Coba antum perhatikan ya, seluruh perkara mulia ya, itu selalu ditutup dengan apa? Istighfar. Contohnya apa? Salat wajib. Salat lima waktu, salat wajib. Jika selesai salat wajib, kita disyaratkan untuk apa? Istighfar, ya kan? Jika kita selesai salat wajib, ya, disyaratkan untuk istighfar sebanyak tiga kali. Ya. Demikian juga bagi orang yang salat tahajud pada malam hari. Ya. Perkara mulia kan, amal soleh yang bagus, salat tahajud, salat malam. Ya. Itu juga apa? Diakhiri, ya, diberitakan untuk istighfar. Begitu juga hingga bagi orang yang salat tahajud, ya, hingga waktu sahur untuk istighfar. Contohnya wal mustaghfirina bil ashar, ya, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Begitu misalnya setelah berhaji, ya. Perhatikan ikhwah. Ya, setelah berhaji, itu juga pun kita disyaratkan untuk apa? Untuk istighfar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah mengatakan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian ya,
Afidhu min haitsu afadhan nas, bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, yaitu dari Arafah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian contoh yang lain, setelah kita apa? Majelis talabul ilm, ya, seperti ini kita ngumpul kan? Seperti majelis atau kita berkumpul. Kita disyaratkan apa? Ya, kita memuji, kita bertasbih, dan kita istighfar. Subhanakallah bihamdika, dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Kita beristighfar setelah apa? Setelah kita bermajelis ilmu. Begitu juga setelah berwudu, ya, kita disyaratkan untuk apa? Berdoa. Allahumma ja'al tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertaubat, ya. Beristighfar, bertaubat, dan orang-orang yang bersuci. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya seluruh amal saleh itu ditutup dengan istighfar. Begitulah usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Nabi itu, umur Nabi itu adalah yang itu apa, sangat mulia, sehingga meninggalnya Rasulullah itu ditutup dengan istighfar. Ya. Jadi ikhwafidin wa akhwati fillah, ya, orang yang mengenal Allah, ya, pasti malu dengan amal dan perbuatannya, karena tidak akan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia beristighfar seperti orang-orang yang berdosa, ya, beristighfar dari dosa mereka. Ya. Setelah memuji dan menyanjungnya, orang yang paling mengenal Allah adalah Nabi SAW berkata, "Uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika." Ya, aku tidak bisa, kata Rasulullah, aku tidak bisa meliputi seluruh pujian bagimu sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Jadi di sini ikhwah, Allah memberitakan Nabi SAW untuk beristighfar setelah dakwanya telah sempurna. Ya. Jadi jika dakwah telah sempurna dan berhasil, ini menunjukkan bahwa umur beliau itu akan berakhir. Nah, itulah ikhwah kandungan surat An-Nasr. Baik, sekarang kita baca, ya, tafsir dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Nah, di sini Allah mengatakan nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud dengan pertolongan Allah kepada Nabi untuk menaklukkan kaum Quraisy. Ya. Atau pertolongan Allah dalam mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Nasrullah. Kemudian wal fath. Al-fath itu artinya kemenangan. Al-fath itu artinya kemenangan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh ulama sepakat ijma' bahwa yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah Fatu Mekah. Ya, pembebasan kota Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah. Dan Fathu Mekah adalah peristiwa ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin setelah terusir, ya, dari kota tersebut selama berapa tahun, ikhwah? Berapa tahun Nabi diusir? Ya. Selama 8 tahun, ya kan? Karena memang, ya, Fatu Mekah itu terjadi pada 8 Hijriyah. Setelah Nabi hijrah selama 8 tahun. Terusir dari kota Mekah selama 8 tahun. Rasulullah kembali untuk menaklukkan kota Mekah. Yang mana kita ketahui bahwasanya sebelumnya Nabi itu berdakwah di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Yang sebelumnya Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau berdakwah di kota Makkah siang dan malam,
tetapi hanya sedikit orang-orang musyrikin yang mau menerima dakwah beliau. Bahkan Nabi diusir kan. Dan kemudian Nabi berhijrah kemana ikhwah? Meninggalkan kota Makkah ke Madinah. Meninggal kota Makkah yang merupakan kampung halaman yang sangat dicintainya, menuju ke kota Madinah. Nah, setelah diusir lama dari kota Makkah, kurang lebih sekitar 8 tahun, beliau akhirnya bisa kembali dan menaklukkan kota tersebut. Dan akhirnya Nabi SAW memasukinya dengan penuh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan penaklukan inilah yang dimaksud dengan Fatul Mekah. Nah, kemudian Allah berfirman, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Ya, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak ikhwah kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi SAW setelah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka mengatakan kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, kata mereka, kata kabilah-kabilah Arab, kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, itu orang-orang Quraisy, berarti dia memang benar-benar seorang nabi. Kata mereka, kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, maka berarti dia benar-benar nabi. Nah, akhirnya beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, sehingga banyaklah kabilah Arab yang kemudian beriman dan masuk Islam dan membenarkan bahwasanya Muhammad sebagai seorang nabi. Ini akhirnya banyak kabilah Arab setelah itu masuk Islam berbondong-bondong. Nah, kemudian ayat yang terakhir Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Nah, di sini ikhwani fillah wa akhwati fillah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat dan karunia kemenangan yang diberikannya kepada Nabi SAW, Allah kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk beristighfar, untuk bertasbih dengan memujinya. Nah, selain itu kemudian Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar padanya. Dan juga pun Allah menyuruh Nabi SAW untuk menyucikannya dari segala bentuk kekurangan dan kesyirikan. Bahkan Allah juga menyuruh Nabi agar memohon ampunan kepadanya. Ini Allah menyuruh Nabi untuk istighfar, memohon ampunan kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwah, apakah Nabi berbuat kesalahan dalam dakwahnya? Nabi memerintahkan istighfar. Apakah Nabi berbuat kesalahan dalam dakwahnya selama 23 tahun itu? Sehingga beliau diperintahkan untuk istighfar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Perintah ini menunjukkan Nabi SAW mengakui bahwa bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, bagaimanapun beliau berdakwah kepada Allah, beliau tetap tidak akan dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perjuangannya berdakwah selama 23 tahun. Ini ikhwah? Tidak akan dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Nabi itu berarti tidak ujub, tidak bangga, tidak merasa ujub, membanggakan perbuatannya. Selama 23 tahun berdakwah. Nabi bahkan diusir
Ya, bahkan dibunuh oleh kaumnya. Nah, setelah dakwanya berhasil, beliau kemudian tidak pernah angkuh, tidak pernah ujub, tidak pernah berbangga diri, namun beliau justru banyak beristighfar kepada Allah karena menyadari ya, di dalam dakwah tersebut pasti ada kekurangan ini. Oleh karena itu, zikir yang pertama diucapkan seorang hamba setelah sholat adalah apa, ikhwah? Istighfar sebanyak 3 kali. Nah, kenapa, ikhwah? Karena seorang hamba harus menyadari bahwa bagaimanapun juga, ya, bagaimanapun dia berusaha untuk khusyuk, tetap aja sholatnya tidak akan sempurna. Ya, kayak kita lah. Apalagi maklumlah kita ini, apalagi kita ini ya, sholat masih banyak banyak kekurangan ya. Kita sholat pikirannya kemana-mana ya, sholat masih ingat itu, masih ingat ini. Nah, ini maka ya, dengan demikian ya, dia menjadikan istighfar, ikhwah. Istighfar itu sebagai penutup kekurangan ya, dan sebagai penutup ketidakkesempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya, ikhwah, antum kalau habis sholat jangan langsung pergi. Baca doa istighfar sebanyak 3 kali sebagai bentuk untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang barusan kita lakukan dalam sholat. Pasti banyak tuh kalau kita mau introspeksi diri dari ibadah yang kita lakukan, itu pasti banyak kekurangan. Nah, ini. Nah, itu, ikhwah. Kemudian kita bisa ambil ibrah juga, pelajaran. Ini penting banget ini. Jika saja ya, jika Nabi SAW dakwahnya selama 23 tahun, yang mana kita ketahui bahwasanya dakwah Nabi itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Nabi dakwahnya selama 23 tahun tetap diperintahkan untuk istighfar, apalagi dengan para dai ya, yang dakwahnya belum tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita gitu loh ya. Yang kadang dakwah kita belum ikhlas ya. Oleh karena itulah tentunya ini lebih aula ya. Lebih membabil aula untuk banyak beristighfar. Oleh karena itu, ikhwah, ketika Nabi ketika memasuki kota Mekah setelah menaklukkannya, Nabi masuk dalam keadaan tawadu dan rendah hati. Ya, beliau tahu bahwasanya seluruh keberhasilan ya, yang beliau raih itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setelah surat ini turun, ikhwah, Rasulullah SAW banyak bertasbih dan beristighfar dalam ruku' dan sujudnya. Ya, dalam ruku' dan sujudnya. Sebagaimana Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Nah, Rasulullah SAW sering ya, membaca dalam ruku' dan sujudnya doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Ya ta'awal Quran, dan beliau juga mengamalkan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath yusalli salatan illa da'a au qala fiha subhanaka Allahumma au subhana rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli." Ya, subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi setelah turunnya ayat ini, itu idza jaa nasrullah wal fath, itu surat An-Nasr. Ya, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi setelah turun ini ketika sholat, kecuali dia berdoa dalam saat tersebut dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Rabb, maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, waghfirli, ighfirli, ya.
Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ikhwah ya, ini salah satu bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasanya segala apa yang dia lakukan itu semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang kita lakukan pasti banyak kekurangan. Maka untuk menyempurnakannya dengan apa? Istighfar. Oleh karena itu kita lihat berbagai macam bentuk amalan-amalan soleh dan kemuliaan itu ditutup dengan apa? Istighfar. Ya. Maka dari itu penting ini untuk kita semua ya, untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Tafsir surat An-Nasr. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu mengikuti Nabi SAW. Kemudian kita tutup dengan doa. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.